Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada teman-temanku, ya anak-anakku, khususnya kelas 9 ya SMP IT Amsar. Insyaallah hari ini adalah jadwal daring dari SKI ya. Sebelum kita masuk materi nih, anak-anakku, mari kita sama-sama berdoa agar nantinya pandemi ini segera berakhir. Insyaallah saya pun rindu kalian. Namun qadarullah, karena memang ada pandemi ya, jadi tidak bisa bertatap muka secara langsung. Tapi insyaallah bagi anak-anakku yang saya ajar, yaitu kelas 8 dan kelas 9, tentunya mapel SKI ini, ya mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu dan bertatap muka langsung. Untuk itu mari kita bacakan suratul Fatihah dulu agar pandemi ini berakhir dan juga kita bisa berkumpul agar lebih mudah ya kita untuk belajar. Dan saya juga mohon kepada anak-anakku untuk mendoakan Yayasan Amsar ini semoga bisa bermanfaat bagi yang lainnya, dan semoga ya Pak Haji bisa terus berkontribusi memberikan layanan, kami juga bisa memberikan layanan yang terbaik buat kalian semua ya, dan semoga apa yang kalian cita-citakan pun bisa tercapai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, pertama-tama kenalkan dulu ya, anak-anakku, saya adalah Ahmad Khairul Mukmin. Insyaallah saya akan mengajar SKI ya di SMP IT Amsar ini, dan semoga dengan video ini anak-anakku bisa lebih jelas ya bagaimana kita harus mengenal sejarah kebudayaan Islam ya. Nanti ada slide, silakan bisa kalian lihat dan semoga bisa paham, dan tentunya ya saya rindu kalian. Ya silakan ya disimak slide yang akan saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ya anak-anakku, bisa dilihat layar kalian sekarang. Ya, oh ini salah terketik nih, nggak apa-apa lah ya. Semi lagi, semi. Harusnya seni budaya lokal dan tradisi Islam di Indonesia. Mohon maaf ini salah ketik, nggak apa-apa lah ya. Yang penting tidak mengurangi kekhusyuan dalam belajar sejarah kebudayaan Islam. Ya, ini adalah seni budaya lokal dan tradisi agama Islam. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi seni budaya lokal dan tradisi Islam di Indonesia, kita juga harus belajar apa sih kegunaan kita mengetahui sejarah kebudayaan Islam. Ya tentunya anak-anakku terkhusus kelas 9 ini kita belajar SKI sejarah kebudayaan Islam adalah supaya apa? Kita mengetahui jati diri kita sebagai muslim. Ya, jati diri kita sebagai muslim ya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, bukan dengan sesuatu yang bisa sering kita lihat budaya-budayanya ya, budaya-budaya yang terjadi seperti halnya apa coba ya, aplikasi yang suka viral apa? Ya ini yang adalah aplikasi TikTok ya. Yang mungkin kita kenal, mohon maaf saya sebutkan merek supaya sebagai bahan pembelajaran kalian semua ya. Agama Islam itu tidak mengajarkan untuk berjoget-joget, apalagi seorang muslimah, seorang akhwat
Itu tidak. Ya, kenapa? Karena tidak tahu ya, karena tidak tahu tentang kebudayaan dan terlalu sering ya berteman dengan kawan-kawan yang tidak baik, yang tentunya ya suka bermain aplikasi ini, maka akan terbawa sehingga ketika terbiasa melihat teman-temannya itu ya pasti akan mengikuti. Makanya anjuran Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah berteman dengan teman yang baik. Karena jika berteman dengan teman yang baik, maka kita akan ikut baik. Namun berbeda ketika kita berteman dengan teman-teman yang buruk, teman-teman yang bahkan melakukan kemaksiatan, lambat laun akan terbawa. Nah, ini pentingnya belajar sejarah kebudayaan Islam agar kita tahu jati diri kita, sejarah umat Islam itu seperti apa. Ya, sebagaimana juga dalam Al-Qur'an, kenapa juga sih ada kisah-kisah yang diceritakan di dalam Al-Qur'an? Ya, kenapa? Karena kisah-kisah yang diceritakan dalam Al-Qur'an, sejarah-sejarah yang dulu terjadi itu akan terulang kembali. Contoh ya anak-anakku ya, ini terutama kelas 9. Contoh umat Yahudi pada masa Nabi Musa alaihi salam. Ini cerita sedikit ya, tetapi tidak keluar dari masalah sejarah kebudayaan Islam nantinya. Jadi umat Yahudi terdahulu itu, padahal kita ketahui Nabi Musa alaihissalam menyelamatkan mereka dengan mengetukkan tongkatnya di pinggir laut sehingga terbelahlah lautan, sehingga umat-umat Yahudi bisa melewati dan kabur dari kejaran Fir'aun. Nah, coba kita bayangkan ya, memang umat Yahudi ini Allah berikan keutamaan berupa akalnya itu luar biasa. Ya, jadi mereka cerdas, memang cerdas. Sudah Allah berikan keutamaan mereka itu kecerdasan yang luar biasa. Bahkan kalau kalian lihat bagaimana di Israel ya, orang-orang Yahudi itu padahal tanahnya tanah tandus. Ya, padahal itu tanah tandus loh. Tapi kenapa kok bisa menumbuhkan? Itu mereka ada caranya. Ya, ditanamin dulu semak belukar sampai berapa bulan, berapa tahun, nanti habis itu bisa tanamin ini dan itu. Itu memang kecerdasan umat Yahudi. Nah, cuma kekurangan ketika mengutamakan akal daripada juga hati, ya, bukan juga dalil yang sudah kita ketahui dalil Al-Quran dan Sunnah, malah menjadi murtad. Yang salah satunya kembali kepada cerita tadi. Padahal sudah jelas-jelas Nabi Musa diberikan mukjizat untuk membelah lautan. Kan kita bisa bayangkan itu ya. Lautan bisa dibelah oleh Nabi Musa. Itu memang salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk pembelajaran umatnya. Umat Nabi Musa pada saat itu. Tapi ketika sudah menyeberang, kemudian Fir'aunnya sudah mati, ya. Nah, biasa tuh. Setelah itu kan kita ketahui ya, umat Yahudi membuat apa? Patung anak sapi ya. Yang malah disembah. Ya. Bisa terbayangkan ya. Ketika sudah diselamatkan oleh Allah, mereka mensekutukan Allah, mengkhianati Allah. Padahal sudah jelas bahwa mukjizat yang diperlihatkan melalui Nabi Musa alaihissalam ini yang seharusnya menjadi menambah keimanan, tapi ini tidak, ya, malah maksiat, ya, kita ketahui malah minum khamar bersama, ya, nauzubillah. Nah, dengan sejarah ini kita jadi mawas diri, artinya waspada juga. Dan ini juga terjadi pada diri kita sekarang. Allah menunjukkan kuasanya dengan adanya
gempa bumi, tanah longsor, bencana-bencana yang lain, ya, tapi tetap saja, ya, umat kita pada saat ini melakukan kemaksiatan. Ya, ini maksud saya harus belajar dari sejarah Islam. Pertama, salah satunya adalah kita bisa tahu jati diri kita Muslim itu seperti apa, budaya bukan budaya, perintah Allah dan Rasul itu seperti apa. Ya, itu yang harus kita pelajari bersama. Ya, seperti itu ya. Bagaimana kemudian yang kedua, untuk bahan pembelajaran kita di dunia di zaman sekarang. Karena namanya sejarah itu pasti akan terulang kembali dan polanya juga sama. Ya, yang tadi kan umat Yahudi, polanya akal yang didepankan sehingga hati dan dalil naklinya tidak terpakai, ya, sehingga apa? Sehingga murtad lah, ya. Dan begitu juga sekarang, polanya sama, masalah akal, masalah kebesaran Allah tidak percaya dan yang lain-lain itu sama saja, ya. Wallahu alam. Lanjut. Ini adalah salah satu budaya lokal dan tradisi Islam di Indonesia. Ini adalah masjid. Nah, kalau kalian tahu, ini sebenarnya ini adalah bukti bahwa agama Islam menyebar dulu di Indonesia. Nah, kita ketahui bersama bab yang sebelumnya diterangkan oleh ustadz-ustadz yang terdahulu itu, ya, mayoritas seorang mayoritas agama atau bukan yang ada di Indonesia adalah Hindu Buddha, ya. Hindu Buddha. Nah, kemudian kalau misalkan untuk Hindu Buddha ini karena sudah banyak sekali ada di Indonesia, sehingga para ulama terdahulu, ya, berdakwahnya menggunakan juga ada perpaduan antara Hindu Buddha atau Hindu Muslim atau Buddha, ini ya. Jadi supaya apa? Dakwahnya itu bisa diterima di masyarakat pada masa itu. Ya, yang salah satunya ini bisa dilihat bentuk masjidnya, ya. Bentuk masjid dan menara atap ini, ya, bentuk seperti tumpeng, ya. Ya, biasanya ada ganjil, ada mustaka itu yang di ujungnya, tidak memiliki menara yang biasa sebagai tempat muazin, kecuali di Kudus dan Banten dengan bentuk yang berbeda, ya, didirikan dekat istana kerajaan. Nah, ini kita lihat arsitek yang bentuknya itu seperti tumpeng, dan tumpeng ini memang bukan asli budaya dari umat Islam, ya. Kalau misalkan arsiteknya dari Muslim itu kita bisa lihat seperti di Turki itu kan kubah bentuknya, tapi ini tidak, ya, bentuknya seperti tumpeng. Lah, artinya ini memang ada perpaduan antara Hindu dengan Muslim. Jadi bukan perpaduan untuk ini kejelekan, ya, tapi kalau ibadahnya kita tetap tidak boleh, ya, mengikuti. Nah, cuma banyak sekali yang malah salah kaprah. Ya, kita tidak membenci budaya, bukan artinya kita tidak menolak budaya. Selama budaya itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, itu bisa kita lakukan, bisa kita jalani. Tapi kalau misalkan budayanya itu bertentangan dengan agama Islam, maka tidak boleh kita ikuti dan tidak boleh kita imani. Terjadi pun pada zaman sekarang, ya, banyak yang tradisi yang dilakukan, ya, mereka pakai peci, mereka disebutnya ustadz, tetapi mereka melakukan kesyirikan. Bahkan kesyirikannya itu pakai kata-kata Islam lagi. Ada yang tahu apa? Sedekah. Ya, ada yang disebut sedekah bumi, sedekah laut.
Ya kan? Ini sebenarnya bukan budaya kita dan ini budaya yang menyesatkan. Karena kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang harusnya kita ya ibadahi, tapi ya orang-orang sekarang coba lihat ya, sedekah bumi ya, kemudian katanya untuk penunggu lah, kemudian ini untuk Nyi Roro Kidul lah. Ya. Mau Nyi Roro Kidul kayak ya nggak ada itu sebenarnya. Ini hanya budaya yang tidak boleh kita lanjutkan. Ya, seperti budaya yang menyesatkan inilah yang harus kita waspadai. Budaya seperti inilah yang nggak boleh kita ikuti. Ya, maka dari itu harus kita pahami budaya yang boleh kita ikuti. Ya makanya ini tidak menyalahkan para pendakwah yang kok loh masjidnya kok bukan Islam gitu ya. Bukan masjidnya bukan Islam ya, bentuknya kayak tumpeng itu kan bukan budaya, Bu. Nah, maksud saya di sini ya, budaya boleh kita ikuti, budaya boleh kita lakukan selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Itu sudah final. Tapi kalau misalkan budaya itu, kebiasaan itu bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, bahkan menjadikan kita ya mensekutukan Allah, maka tidak boleh kita ikuti. Ya kembali ke gambar itu ya, bisa dilihat ya. Jadi ini gambarnya seperti tumpeng tuh kan ya. Ini seperti tumpeng kan. Nah ini memang salah satu di Demak masjidnya ya. Selanjutnya, nah ini kalian tahu ya di mana ini ya? Ini Masjid Menara Kudus atau Masjid Al-Manar. Nama resminya adalah Masjid Al-Aqsa Manarat Kudus. Merupakan pusat dakwah Sunan Kudus, salah satu anggota Wali Songo di era Kerajaan Demak Bintara. Masjid Menara Kudus menggambarkan bagaimana seni dan budaya menjadi medium dakwah. Para penyebar Islam pertama di Pulau Jawa, pendekatan kultural digunakan Wali Songo ya dalam menyampaikan ajaran Islam saat itu. Masyarakat Jawa masih dipengaruhi ajaran Hindu-Buddha. Dengan cara dakwah seperti ini, ajaran Islam berkembang pesat di tanah Jawa. Tuh bisa dilihat ya, di sebelahnya itu ada masjid ya. Terus juga di sebelahnya juga memang satu masjid, cuma arsiteknya berbeda ya, bentuknya itu sudah seperti pura. Nah, ini memang adalah media dakwah untuk masyarakat yang ya pada masa itu memang mayoritasnya atau ajarannya memang Hindu-Buddha. Ya, jadi ini juga terjadi pada masa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Salah satunya Allah ketika mengharamkan khamr itu tidak langsung menurunkan khamr haram, tidak, perlahan. Pertama keluar ayat bahwasanya al-khamru ya, bahwa sesungguhnya kan al-khamr itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaat. Ya karena memang apa? Zaman jahiliyah dulu umat pada masa jahiliyah umat terdahulu itu gemar sekali minuman khamr. Jadi minuman khamr itu sudah seperti kayak kita minum Fanta, Coca-Cola di rumah gitu, udah biasa. Ya makanya karena kebudayaan ini sudah terlalu melekat, Allah menurunkan ya ayat pertama itu tentang masalah yang memperingati kepada umat Nabi Muhammad itu supaya apa? Bahwa khamr itu lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Ya seperti itu. Ya. Kemudian turun ayat yang selanjutnya, janganlah kalian ya minum khamr, janganlah kalian sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Ya ini bisa kita berbeda ya, tadi masih ringan lah. Ya bau cuma ngasih tahu bahwasanya khamr itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaat. Nah, agak keras dikit ya, terus agak keras dikit. Jangan sholat kalau mabuk.
Nah ini proses juga. Nah kemudian apa efeknya? Ya orang-orang yang misalkan habis zuhur pengen mabok, nanti kan mau asar nih, nggak mau mabok ah. Nah nanti kalau udah sholat asar, pengen mabok nih, pengen minum khamr nih, nanti maghrib, nanti malah nggak bisa sholat saya. Nah terus isya, subuh, dan itu budaya itu perlahan akhirnya ketika semua sudah siap, Allah memerintahkan bahwasanya judi, khamr, pengundi nasib itu semua adalah haram. Nah ini artinya ada cara dakwah yang digunakan oleh Rasulullah SAW digunakan juga oleh para wali songo sehingga agama Islam bisa berkembang pesat sampai sekarang. Ya Masya Allah seperti itu. Nah ini bisa dilihat ya, itu ada dua bangunan yang berbeda tapi sama-sama bangunan masjid ini. Ya seperti itu ya. Jadi ini biar lebih mudah diterima oleh masyarakat pada masa itu. Nah kemudian ini seni budaya yang ini masjid terbaru ya. Ini masjidnya di mana? Di Padang. Ya peletakan batu pertama 21 Desember 2007, pembangunan tuntasnya pada 4 Januari 2019. Ya baru berapa? Sekarang 2021 ya. Berarti antara 2 tahunan baru di tahun ya. Dengan total biaya sampai 325 sampai 330 miliar. Sebagian berasal dari APBD Sumatera Barat. Pengerjaannya dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran dari provinsi. Ini kalau adat ini kan mereka mengatakan adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Artinya falsafah ini berarti adat dan agama adalah dua hal yang senantiasa berjalan beriringan. Nah kita bisa lihat ya, nggak ada kubah, nggak ada apa, tapi ini adalah bentuk masjid. Masjid terbaru ini yang bisa dilihat juga di buku kalian. Ya, nah ini artinya memang ada yang bisa kita ambil sejarah kemudian dipraktekkan di masyarakat. Tapi sekali lagi, selama sejarah itu selama tradisi atau budaya itu tidak bertentangan dengan agama Islam, masih bisa kita toleransi dan kita bisa menggunakannya sebagai media dakwah. Kemudian yang selanjutnya, kalian kalau misalkan bertanya tentang masalah keraton nih, keraton pasti rata-rata mengatakan di Jogja, ya kan? Tapi padahal keraton itu bukan hanya di Jogja, teman-teman. Nah ini bisa dilihat ya, ada keraton Kesepuhan, keraton Kanoman, keraton Kesultanan, Pakualaman, Kesultanan Aceh, Kesultanan Ternate, Tidore, Garajagoa, Sorusuan. Ini semuanya abadnya udah lama sekali itu ya, abad ke-14 Masehi. Abad ke-14 Masehi itu ya berarti 1400 Masehi. Berarti sekarang udah 2000 berapa kan Masehinya. Makanya itu lama sekali ya. Keraton itu sebenarnya adalah budaya Islam Muslim. Karena di keraton itu kan ada sistem kerajaan, udah mirip-mirip khilafah gitu. Jadi semua kepemerintahan semuanya ada di tangan raja. Ya lanjut, ini contoh keraton Kesepuhan ya, lokasi ditemukan di Cirebon, Jawa Barat. Pembuat pada abad ke-15. Ini keraton Kesepuhan di Cirebon. Kalau kalian main ke Cirebon, bolehlah main ke keraton ini untuk mengenal agama Islam dulu berkembang di Indonesia. Nah, kemudian ini juga keraton Kanoman ya, lokasi juga ditemukan di Cirebon. Ini bentuknya seperti pura, tapi ini sebenarnya keraton ya tetap aja di dalamnya ada sistem-sistem Muslim, sistem Islam di situ. Nah ini sudah jelas keraton Kesultanan ini di Yogyakarta. Ini sudah nggak asing lagi bagi kalian ya. Dibangun pada abad ke-17 Masehi. Keraton Pakualaman lokasi ditemukan di Yogyakarta ini. Ya bisa dilihat ya. Ini juga keraton di Jogja.
Nah, ini di Aceh ini ya. Ini di Aceh ya, bentuknya seperti ini. Ya, jadi serba putih ya. Karena memang menyukai putih, wallahu alam seperti itu. Yang jelas ini adalah keraton kesultanan yang ada di Aceh. Oke. Kemudian ini ada Istana Kesultanan Ternate di Ambon. Kesultanan Tidore ya di Ambon juga ya. Tadi lihat ya bentuknya, makanya belum lihat tuh ya. Kalau kalian lihat bentuknya tuh seperti ini. Masya Allah ya, di bawah kaki gunung apa itu ya. Tuh luar biasa. Kemudian ini di Tidore juga Ambon ya. Ini di Raja Goa. Nah, ini Istana Sorusan di Banten. Ini jadi masjid juga ada ya. Terus kepemerintahannya juga ada. Ya, mungkin itu slide yang bisa saya sampaikan kepada anak-anakku kelas 9. Silakan jika ada pertanyaan bisa langsung di kolom komentar ya, dan nanti silakan mengerjakan tugas ya di sesuai dengan link yang nanti saya kasih kepada kalian ya. Terima kasih. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya pada anak-anakku. Semoga kalian sehat selalu. Kemudian semoga kalian nanti kita akan bertemu dan bisa bercanda di sini ya. Dan semoga cita-cita kalian akan tercapai. Kita nanti akan bertemu lagi dalam pelajaran berikutnya. Dan jangan lupa ya, tugasnya juga dikerjakan, yaitu karena akan masuk kepada nilai kalian. Dan mudah-mudahan kalian semua lulus dengan nilai yang diharapkan dan bisa menggapai cita-cita kalian. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.